Kalau teman-teman mau hold jangka panjang mungkin dengan melihat story-nya masih oke. Tapi balik lagi, di kondisi seperti sekarang saya sih nggak berani buat hold untuk saham-saham small mid caps yang baru bisa dapat cuan itu let's say 5 tahun ke depan gitu. Gitu aja sih untuk Kin. Panin story-nya udah banyak lah ya, teman-teman pasti udah tahu. Kita ngomong teknikalnya aja. Technically dia tuh masih bergerak uptrend ya. Dan Panin itu kecenderungan dia selalu bergerak di dekat-dekat EMA 20-nya nih. Tapi kalau dia udah ada candle hijau gede, pasti dia bakal beberapa waktu bakal naik. Nah ini mungkin sama nih. Ketika dia hari ini ditutup naik 5%, kemungkinan besok atau lusa bakal ada potensi naik 2 kali 3 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba HK, nggak apa-apa, masuk aja untuk si Panin ini buat trading jangka pendek. Tapi ingat ya, saham-saham seperti ini teman-teman harus berani untuk melakukan stop loss. Karena kalau misalkan dia turun, pasti turunnya itu lebih rendah daripada harga closing hari ini. Let's say hari ini closingnya 1475. Kalau misalkan besok turun, itu pasti ya bisa sampai ke 1415. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari historisnya sih, kalau misalkan ada koreksi ya, ini kan di sini ada koreksi, terus di sini ada koreksi. Ini koreksinya agak tajam sih. Kalau saya ngomong ini di candle hijau ya, koreksinya itu tidak pernah lebih rendah daripada harga opening di hari sebelumnya. Ini harga openingnya 1080, ini harga closingnya 1160. Ini harga opening di hari sebelumnya 1365, harga closingnya di 1395, which is lebih tinggi. Nah kalau misalkan nih kita salah betting, kita terlanjur HK misalkan beli di harga closing 1475, terus ternyata harga sahamnya turun. Jadi strateginya masuknya let's say 30% atau 40% aja. Jadi kita nampung di bawah, nanti kita antri beli lagi di harga opening kemarin. Di harga opening hari ini which is 14.00. Jadi antri harganya di dua harga ya. Kalau besok mau masuk 1475 sebagai antri beli pertama, untuk tampungan di bawahnya 1400. Gitu. Itu untuk Panin ya. ESA. Kita lihat pergerakannya ESA. ESA masih di bawah. Dia potensi untuk bergerak rebound. Tapi kalau saya ngelihat sih dari volumenya agaknya belum ada potensi buat rebound ya. Karena kalau si ESA ini bergerak naik, volume belinya tuh tinggi nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Volume belinya tuh gede banget di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat ini kan, ketika banyak candle merah, volume belinya kan tipis nih. Jadi orangnya tuh jualnya nyicil, cut loss-nya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan udah di harga 930 merupakan support kuatnya, ya lebih baik di hold aja dulu, ditunggu dulu. Kalau misalkan belum punya, tunggu sampai dia momennya itu udah bener-bener volume belinya itu ke-create tinggi. Hari ini memang dibilangnya naik 4%, tapi volume belinya tuh tipis loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, volume belinya tuh cuman nggak sampai, nggak banyak gitu. Jadi lebih baik agak hati-hati aja sih. Kalau misalkan mau masuk lebih firm kalau misalkan volume belinya udah naik lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhirnya. Fire, saham yang kebakaran jenggot dulu sempet rame ya di tahun berapa ya, 2019 kalau nggak saya. Tapi dia tiba-tiba mati lampunya lama, baru naik lagi. Ya mungkin ini orang-orang yang udah bingung trading apa. Karena kalau misalkan minggu lalu saya bilang kan orang-orang itu sudah bosen trading bumi, trading BRMS, trading saham-saham small mid caps, pada cari-cari ini kira-kira yang bisa naik itu apa. Nah Fire ini salah satunya. Kalau saya lihat sih mungkin kalau teman-teman mau coba scalping boleh, tapi jangan di hold lebih dari 1 hari ya. Jadi kalau bisa masuk pagi keluar sore. Jangan nyangkut, untung rugi tetap harus keluar. Karena takutnya saham-saham kayak gini itu lebih potensi buat bikin nyangkut ketimbang kita dapat cuan. Karena juga dia baru
bangkit dari kubur juga kan, jadi lebih baik agak hati-hati aja sih buat fire kayak gitu. Doit gimana? Kita ngomongin sedikit batu bara, ntar. Batu bara kan sebentar lagi masuk musim dingin ya, harusnya demand batu bara itu bakal naik, dan teman-teman tahu sendiri kan kemarin juga harga batu bara komoditasnya itu kan udah balik lagi ke angka 400, demandnya udah balik, tentunya produsen batu bara bakal meningkatkan volume penjualan, dan ini diasumsikan bisa dapat bagus. Kalau misalkan kita ngomongin doit, ya kita ngelihat memang doit itu masih agak susah lah untuk dia bisa bergerak naik lagi, tapi dia kecenderungan bakal bergerak sideways. Kalau saya lihat sih range sideways-nya doit itu di 380 sampai 400-an. Nah, ngomongin sedikit tentang batu bara, yang menurut saya menarik itu adalah Adaro ya. Karena dengan asumsi, let's say kita ngelihat kuartal kedua kemarin kan harga batu bara itu stabil ya. Average selling price-nya itu let's say kita ngomongin 300 sampai 400 itu stabil di angka tersebut. Terus demand-nya udah mulai create lagi, berarti kan volume penjualannya itu bisa naik. Ini kita ngomongin di kuartal kedua kemarin. Jadi harusnya laporan keuangan Adaro di kuartal ketiga itu bakal bagus. Jadi kalau teman-teman mau coba manfaatkan momen buat sell on news nanti ketika laporan Adaro-nya keluar, boleh coba masuk Adaro di harga sekarang. Karena memang kan harusnya nanti akhir bulan Oktober ini di start minggu keempat atau awal bulan November, perusahaan-perusahaan pasti bakal rilis laporan keuangan di kuartal ketiga. Ya biasanya memang kuartal ketiga itu pasti bakal sepi ya, karena udah nggak ada sentimen atau katalis apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Adaro, tadi sempat saya mention kan, average selling price-nya harusnya bisa terjaga dengan asumsi harga batu bara dari kemarin itu kan masih stabil di atas angka 400. Terus demand-nya juga udah mulai ke-create lagi, pasti volume penjualannya bakal naik ya. Dengan asumsi average selling price-nya sama, volumenya Adaro itu naik, volume penjualannya, ya berarti dia pasti bisa dapet cuan. Kalau misalkan teman-teman mau asumsi betting masuk di harga sekarang, masuk aja, nanti dirilis laporan keuangannya keluar, teman-teman langsung pada sell on news aja kayak gitu. Bumi orang-orang sudah pada betting semua ya. Jadi ketika kemarin beritanya grupnya Salim itu udah resmi ketok palu bakal menyerap right isunya si Bumi, orang-orang pada sell on news nih di sini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin technical, harusnya masih menarik karena dia itu tertahan di angka 160-an nih, 166, 165 dia tertahan di situ dan dia tetap ada di atas angka EMA 20-nya. Teman-teman kalau misalkan mau masuk Bumi buat trading-tradingan boleh dengan asumsi dia nggak turun di bawah angka 166. Jadi kita anggapnya 166 itu merupakan batas untuk melakukan stop loss ya. Hari ini kan tutupan 169 nih. Ya kita asumsikan aja besok naik misalkan let's say ke 170, 171. 166-nya ini dijadikan sebagai batas support, batas stop loss. Jadi kalau misalkan tutupan di bawah 166 besok, ya berarti harus di cut loss. Karena kalau tutup di bawah 166 kan berarti dia udah semakin mendekati garis EMA 20-nya yang warna hijau. Dan dari dulu kan saya bilang, Bumi itu selalu takut sama EMA 20-nya. Ketika dia deketin EMA 20 pasti bakal lari. Tapi kalau ternyata dia nembus EMA 20-nya, pasti bakal downtrend kayak gini nih. Nah, jadi lebih baik teman-teman kalau mau trading Bumi harus mulai diperhatikan teknikalnya ya. Jadi sembari belajar nih ngelihat flow arahnya saham melalui analisis teknikal gitu. United Tractor, tadi kita udah bahas dikit tentang saham batubara. United Tractor kita lihat kemarin data terakhir itu kan kalau United Tractor penjualan heavy equipment-nya tuh bagus. Tapi untuk volume martabenya itu yang tambang emas sama tambang batubaranya juga itu so-so aja, biasa-biasa aja. Jadi laporan keuangannya United Tractor yang terakhir itu jadinya nggak begitu menarik karena harusnya itu flat, tapi karena didukung oleh heavy equipment-nya akhirnya jadi naik. Jadi kalau saya ngelihat sih mungkin dengan asumsi yang sama kayak Doi tadi, ya harusnya ada potensi penjualan heavy equipment-nya bisa naik lah. Kalau ternyata angkanya itu ada di atas konsensus, mungkin United Tractor untuk bisa balik lagi ke angka 35.000 masih sangat mungkin.
gitu. Tapi ya balik lagi ya, United Tractor itu kan tiket harganya itu sangat-sangat besar ya, 32.000. Jadi beli satu saham aja udah berasa, dan naiknya pun pasti bakal pelan banget karena selisih harganya kan cuma 25. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba trading UT harus berani sabar aja sih kalau saya bilang gitu. Medco boleh. Medco ini dari kemarin selalu gagal menembus resisten ya. Jadi kita bisa asumsikan dia bergeraknya ranging di resisten kuatnya. Dan ini udah berapa kali nih dia mau nembus resisten nih. 1, 2, 3, dan sekarang keempat dia balik lagi di bawah angka 1000. Jadi resisten kuatnya 1000. Kalau teman-teman baru mau masuk, lebih baik tunggu di bawah aja. Let's say kita antri di 950 atau 970, nanti di angka 1000 jual. Jadi ya lumayan lah, ada 30 poin kan, itu dapat 1%, 2%. Kalau misalkan setiap hari bisa dapat segitu kan ya lumayan gitu loh, daripada kita manyun aja ngeliatin IHSG-nya turun gitu. Untuk Medco 1000 resisten kuat, jadi kalau misalkan teman-teman mau beli lebih baik tunggu dia agak turun. Batas support paling bawahnya Medco sih 850 ya, tapi sih saya bilang untuk balik ke 850 kayaknya agak lama lah. Dia pasti range tradingnya di atas angka 900. Jadi 950, 930 itu udah paling bawah menurut saya. Jadi kalau misalkan mau beli ya 960, 950 boleh masuk. Nanti di angka 1000 kita langsung taking profit, buyback lagi di 950, di 940, balik naik lagi di 1000 kita taking profit lagi. Jadi strategi kalau mau trading Medco, ingat harus jualnya di angka 1000. Jadi jangan sampai telah jual gitu. Itu untuk Medco. Kalau Elsanya gimana? Elsanya kita lihat pergerakannya itu dia masih belum atraktif sih kalau saya bilang. Dia setelah dia gagal nembus resisten ya, ketika dia false breakout dan dia nggak jadi nggak jadi take off, nggak jadi naik, akhirnya dia malah selalu bergerak di bawah garis MA20-nya nih. Berarti bisa kita asumsikan harga sahamnya itu memang lagi bergerak di fase downtrend. Tapi kalau misalnya kita ngelihat jangka menengahnya, memang mungkin masih bergeraknya masih sideways. Tapi kalau dengan asumsi pergerakan MA20-nya, harusnya dia udah di bawah, udah bergerak downtrend. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, lebih enak ya sekalian tunggu di supportnya di 284 sampai 296. Kalau masuk di harga sekarang, kemungkinan dia masih ada potensi untuk bergerak melemah lagi kayak gitu. Bank-bank kecil kayak Baca, Denar, bagus nggak buat masuk? Bank-bank kecil saya nggak rekomendasikan dulu karena saya tuh aslinya nggak begitu suka ya sama bank-bank kecil yang ngaku-ngaku untuk melakukan digitalisasi, padahal aslinya mereka, kebanyakan bank-bank kecil itu dari tahun 2021 melakukan right issue itu dengan embel-embel mau melakukan digitalisasi, padahal asli niatnya itu supaya modal intinya, batas modal minimumnya itu sesuai dengan anjurannya OJK, dimana sekarang itu kan di tahun 2021 itu kan 2 triliun, itu dinaikin dari 3 ke 3 triliun, dan mau nggak mau bank-bank kecil yang kemarin pada bilang mau digitalisasi, ya mereka pasti harus nyiapkan uang lagi supaya modal intinya itu ada di angka 3 triliun, dan sekarang kebanyakan masih 2 triliunan gitu loh. Itu pasti bakal dalam waktu dekat akan melakukan right issue lagi, pasti bakal cari cerita lagi nih. Nggak mungkin dong dia bakal ngomong kita bakal digitalisasi lagi, karena ya itu sudah cerita yang dibilang di tahun lalu. Harusnya sekarang harus ada cerita baru lagi. Kalau ternyata mereka cuman bilang mau right issue tapi nggak ada kejelasan apa-apa, ya berarti memang banknya itu takut untuk diturunkan kastanya menjadi sebuah perusahaan koperasi. Karena kan batas minimum OJK untuk bisa sebuah perusahaan menjadi bank itu kan batas minimumnya sekarang dinaikin jadi 3 triliun nih. Kalau modal intinya di bawah angka 3 triliun atau banknya itu nggak punya duit sebesar 3 triliun untuk modal intinya, nama banknya itu bakal diganti menjadi nama
koperasi, udah bukan bank lagi gitu. Jadi ya teman-teman asumsikan sendiri apakah benar nih bank-bank yang kemarin mau melakukan digitalisasi ada hasilnya apa enggak. Kalau teman-teman sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap pakai BCA Mobile, masih tetap pakai Okto Mobile punyanya CIMB, atau pakai punya Livin by Mandiri punyanya Mandiri, dan nggak ada yang pakai produknya si Bank Raya, Bank Jago, atau bank-bank kecil lainnya, Newcommerce dan lain sebagainya, berarti bisa dikatakan ya nggak ada hasilnya gitu. Jadi ya teman-teman lebih baik dihindari aja dulu gitu sih. Dewa, kita lihat pergerakan Dewa. Dewa masih ranging di bawah, tapi dia sudah mulai ada di atas EMA 20-nya. Nah, ketika dia rebound, kan saya bilang waktu minggu lalu itu saya sempat bilang, kalau teman-teman mau masuk Dewa lebih enak ketika dia udah solid nih, bergeraknya udah naik, atau seenggaknya dia udah geraknya itu udah di dekat garis MA-nya. Nah, sekarang kebetulan sudah mulai ada di atas EMA 20-nya. Kalau besok dia masih bisa bergerak naik, let's say sampai ke angka 70, nah itu berarti dia bisa balik lagi nutup gap. Di sini kan ada gap ya. Saya coba gambar dikit. Di sini itu ada gap di 74 sampai 77. Jadi kemungkinan kalau misalkan besok dia masih beneran bisa rebound, bisa lah sampai ke angka 77, habis itu mungkin bakal turun lagi. Itu untuk Dewa. APLN, Agung Podomoro. Nah teman-teman, dulu saya sempat bilang kan, gak berani saya ngasih rekomendasi buy untuk masuk ke saham properti yang terutama yang penjualannya masih belum, pre-marketing salesnya masih belum bagus, seperti salah satu contohnya APLN. Jadi ketika waktu itu harga sahamnya naik, banyak yang nanya nih, waktu itu saya inget banget ketika harga sahamnya naik itu banyak beberapa yang nanya di sini waktu saya live, APLN boleh masuk nggak? APLN boleh masuk nggak? Saya bilangnya nggak, saya nggak berani masuk karena ini cuma momentum aja. Orang-orang cuma memanfaatkan doang. Waktu itu ada beritanya apa ya? Saya juga agak lupa. Tapi ya bener kata saya. Akhirnya ya orang-orang cuma buat trading jangka pendek, akhirnya turun. Kalau ditanya bisa nggak berarti balik ke 156? Saya bilang nggak bisa. Dia pasti bakal balik lagi ke angka 100, udah habis itu bakal kayak gini terus nih.